Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di pagi yang ceria, kesehatan kita pun juga tetap terjaga insyaallah. Kita manfaatkan untuk pertama menghadiri sholat subuh berjamaah, sembari insyaallah 1 jam ke depan kita ngaji bareng, menelaah hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan atas keikhlasan kita untuk mencari ilmu ini dicatat sebagai sabilillah, sebagaimana Rasul katakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta rajia. Siapa yang keluar dalam rangka talabul ilmi, maka ia termasuk sabilillah hingga kembali. Yang pertama, kita hadir sholat jamaah. Langkah kita mulia, 1 langkah diangkat kebaikan, 1 derajat, dan 1 langkah dihapus 1 kesalahan. Itu pun perjalanan hingga pulang. Mudah-mudahan ada kelebihan tambahan untuk thalabul ilmi ini, senantiasa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan bab yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu babu auqatis salawat al-khams. Bab yang menjelaskan waktu-waktu sholat. Maksudnya sini adalah sholat 5 waktu itu. Hadis 354. Nanti kita akan lanjut 355, 356. 1 tema, 3 hadis. Hadisu Abi Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis yang bersumber dari Abi Mas'ud. Ia berkata, saya pernah mendengar Rasul SAW bersabda, nazala Jibril fa ammani fa sallaitu ma'ahu. Jibril alaihissalam pernah turun mengimami saya, mengimami saya, lalu aku sholat bersamanya. Summa sallaitu ma'ahu, lantas aku pun sholat bersamanya, beliau tetap jadi imam. Lantas aku pun sholat bersamanya, beliau yang jadi imam. Summa sallaitu ma'ahu, lantas aku pun sholat bersamanya, beliau jadi imam. Summa sallaitu ma'ahu, lantas aku pun sholat bersamanya, beliau tetap jadi imam. Yahsubu bi asabihi khamsa salawat. Beliau Jibril menghitung dengan jari-jarinya ini khamsa salawat, 5 kali sholat. Nah ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah, perihal tentang sholat 5 waktu atau waktu-waktu sholat yang 5 itu, ini hadisnya ketika kita resapi bahwa sampai Rasul 5 kali
beliau sholat diimami oleh Jibril. Dan ini kapan terjadi? Ya, dalam satu riwayat ini adalah ketika Rasul telah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yaitu habis Isra wal Mi'raj itu. Kemudian berkesinambungan Jibril turun ke Rasul untuk mengajari sholat. Dan sholat yang Jibril ajarkan kepada Nabi ini, Jibril langsung bertindak sebagai imam. Apakah Nabi sendiri, kemudian imamnya Jibril, dikisahkan pun juga sahabat yang lain ikut sholat bersamanya. Ikut sholat bersamanya. Dijelaskan hadis ini, apakah Jibril nampak ataukah menjelmah dengan manusia seperti biasa, sementara sahabat-sahabat yang lain bisa jadi hanya menyangka atau siapakah itu, atau para sahabat tidak pernah mengenal. Sehingga disebutkan hadis ini secara jelas bahwa Jibril turun mengimami Rasul dan Rasul jadi makmum. Demikian juga para sahabat yang berada di belakangnya. Nah, ini diduga pendekatan penjelasan bahwa Jibril memang jadi imam, Rasul jadi makmum beserta para sahabat. Tetapi Jibril jadi imam, kemudian Rasul di belakangnya. Rasul di belakangnya. Ini tidak baris dengan para sahabat. Rasul di belakangnya, bahwa gerakan Rasulullah itu mengikuti Jibril. Dan para sahabat tidak melihat. Seolah-olah full saat itu adalah imamnya Rasulullah. Itu nampaknya arahnya hadis ini ke sana ketika menjelaskan Jibril itu turun menjadi imam dan mempelajari Rasul tentang sholat. Dan di sini tadi berapa kali beliau jadi imam? Ternyata summah nazala Jibril fa amani fa shallaitu ma'ahu. Jibril jadi imam, aku sholat bersama beliau. Itu sampai hadis ini diulangi, redaksinya sampai 5 kali. Maka pembelajaran, percontohan bahwa Jibril jadi imam itu selama 5 kali sehari semalam itu. Subuhnya sendiri beliau jadi imam, Rasul di belakangnya, para sahabat di belakangnya, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai 5 kali pertemuan. Sehingga semakin real tentang pelaksanaan sholatnya Jibril, dan juga hal ini fokus berbicara tentang waktu. Nah, waktu. Makanya tema ini babu auqatis sholat sholawat al-khams, bab waktu sholat yang 5 itu. Nah, hadis ini memang secara kasab, dan hadis ini sama sekali tidak menjelaskan tentang kapan waktunya. Tapi yang jelas 5 kali sehari semalam Jibril jadi imam itu sesuai dengan waktu dan butuh terhadap penjelasan hadis yang lain. Di hadis yang lain jelas bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan waktu secara umum tentang pelaksanaan waktu-waktu sholat yang 5 itu. Hadis yang kami bacakan, yang akan kami sampaikan ini di Sahih Muslim, sumber hadis yaitu an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktu zuhur. Ini bahasa hadis itu dimulainya waktu zuhur. Waktu zuhur idza zalatis syam wa kana dhillur rajul katulihi.
Waktu duhur itu ketika matahari tergelincir. Ya, matahari itu geser ke arah barat. Kemudian bayangan seseorang itu persis, nah, panjang orang itu. Tingginya orang itu mungkin 160, maka bayangannya 160. Nah, ini tentang waktu sholat duhur malam tahdur al-asr, selama belum tiba waktu asar. Jadi gesernya matahari ke arah barat, kemudian nanti habisnya bayangan itu persis sama dengan bendanya. Kemudian tiba waktu asar, waktu duhur itu waktunya. Kemudian waktu asar, wa waktul asr malam tasfar asyam, malam tasfar asyam. Waktu asar itu selama matahari itu belum menguning. Nah, ini nanti pergeseran waktu kapankah yang terakhir, tapi yang jelas akan semakin dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Nah, ini secara umum, sehingga waktu asar itu ya, yang layak untuk dilakukan, bukan berarti yang lain di atas menguning nanti seandainya baru tidur kemudian sholat. Ini tidak layak waktunya, tidak tepat waktunya, sehingga batal sholatnya, tidak. Tapi yang ya waktu-waktu yang nyaman dan orang itu akan terasa enak, ini waktunya, yaitu selama matahari belum menguning. Nah, ini waktu asar. Lantas yang ketiga, wa waktu sholatil maghrib, dan waktu sholat maghrib malam yaghibis syafaq, selama ya safak, tanda merah itu, malam yaghibis syafaq, selama tanda merah itu belum hilang. Jadi ufuk sebelah barat merah itu waktu maghrib, selama belum hilang itu waktu maghrib. Kemudian yang keempat, wa waktu sholatil isya, dan waktu sholat isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Artinya habis waktu maghrib selesai, kemudian sampai pertengahan malam. Nah, ini kita bicara hadis dulu. Sampai pertengahan malam, ila nisfil lail. Wa waktu sholatus subh min tulu'il fajr malam tatul asyam, sampai terbitnya fajar, fajar yang sotik, fajar yang bukan kadzib. Ada fajar sorotan surut kemudian hilang. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah fajar sotik adalah memang matahari itu terbit. Nah, matahari muncul. Namun apa? Malam tatul syam, sampai selama matahari itu belum terbit. Ya, maksudnya fajarnya tadi, fajar sotik, kemudian sorotan yang akan tampilnya matahari itu, kemudian sampai matahari terbit, maka itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Nah, dan ini batasnya sholat subuh sebelum matahari muncul untuk sholat subuh. Nah, baik jamaah, hadis ini berbicara tentang awal yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu waktu duhur dulu. Nah, kemudian duhur, taruhlah pertengahan hari, kemudian geser separuhnya, pertengahan hari jam 12, geser sampai full, ketemu 12 lagi, itu waktu yang sinkron, dan disabdakan Rasul SAW yang demikian ini, sehingga waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, sampai pertengahan malam. Di hadis ini sampai pertengahan malam. Kemudian dibedakan untuk sholat subuh. Nah, sholat subuh ini nanti berbeda waktunya karena jaraknya pun juga jauh. Nah, dengan waktu isya tadi. Lantas ketika waktu subuh, ini benar-benar waktu yang istimewa. Nah, perlepasan
setelah deretan satu deret zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian lepas masuk waktu subuh. Nah, artinya perputarannya kalau zuhur satu putaran itu kan ketemu jam 12 lagi ketika waktu isya berakhir. Nah, ini secara global dari waktu-waktu yang tersedia untuk sholat 5 waktu itu. Ketika menelaah hadis ini bahwa waktu sholat isya sampai pertengahan malam, apakah nanti ketika orang itu jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 4 selama belum waktu subuh tiba, apakah tidak diperkenankan untuk sholat isya? Halo? Ya. Ternyata masih bisa itu loh. Nah, masih bisa untuk sholat isya. Nah, cuma hal-hal yang demikian ini banyak hadis, ya, banyak hadis bahwa sholat isya diantaranya wa waktu sholatul isya ila nisfil lail, dan waktu sholat isya itu sampai separuh malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian riwayat Bukhari, akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul isya ila nisfil lail, Nabi mengakhirkan sholat isya itu sampai separuh malam. Kemudian di hadis yang lain riwayat Abu Dawud wa sholal isya, dan sholat isya itu ila sulusul lail, sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Nah, kemudian ketika orang itu tidur terlelap, kecapean, habis sholat isya tidur, ternyata bangunnya jam 1, jam 2. Apakah perkataan redaksi hadis sampai separuh malam tadi kemudian di atasnya tidak boleh? Justru di hadis yang lain riwayat Muslim, idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha, siapa yang tidur di antara kalian tentang tidur di antara kalian, nah, barang siapa yang tidur salah seorang di antara kalian aw ghafala anha, atau lupa, falyusolli idza dzakaraha, maka hendaklah ia salat ketika ia ingat. Ketika ia ingat. Tidur melulu. Kemudian bangun. Jam berapa ini? Ternyata lolos. Ya, lolos berapa kali nih. Maka saat itu ya salat. Saat itu ya salat. Ketika ia ingat. Nah, seandainya tidur jam zuhur, habis itu tidur, kemudian asar bablas, lantas maghrib bablas, kemudian baru bangun jam 9 malam. Kita ya napa? Salat jamak napa jenenge? Lah ini salat jamak bres apa ya? Ya beliau lakukan karena memang ketiduran gitu loh. Ya kucing pegel nemen iki ya. Maka dia double sholatnya, zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya itu. Ini melebihi hitungan daripada sholat tarawih. Nah, ini kalau tidur, yes, bangunnya tadi jam berapa, ya lakukan sholat itu. Karena belum ada hukuman kalau tidur itu. Nah, ini. Lantas menurut Imam sahabat Abi Qatadah. Sahabat Abi Qatadah di dalam hadis tentang ini Abi Qatadah mengatakan, amma innahu laisa fin naum tafrid. Adapun orang yang ketiduran, itu bukanlah meremehkan. Bukanlah meremehkan. Ketiduran dong ya. Ya, beda dengan kesengajaan. Ya, sengaja. Ini adapun bagi orang yang ketiduran itu bukanlah tafrid. Tafrid itu meremehkan. Innama tafrid ala man lam yusolli as-shalah. Yang dinamakan tafrid, meremehkan itu adalah beliau tidak melaksanakan sholat hatta yaji'u waktu sholatul akhir, sampai
datangnya waktu sholat yang terakhir. Tuh, sampai akhir waktunya sholat berikutnya itu belum sholat, belum mengerjakan sholat. Nah, maka itu dinamakan baru meremehkan. Ini, tapi nanti pada dasarnya tidur tadi yang sudah kita tegaskan di hadis yang sebelumnya tadi. Nah, memang itu permasalahan yang lain. Nah, ini pengecualian. Namanya orang kadang-kadang tidur sampai bablas. Ada di santri itu pernah tidur di pondok. Lagi itu teman-temannya nggak bangunkan. Ini besoknya memang liburan gitu. Tidur itu sampai sehari full. Jadi 5 kali sehari itu beliau bilang sama Ustaz, ini pripun ini? Ya sholat. Berapa kali kamu loloskan itu? Nah, itu sholat semuanya. Jamak bres. Apakah nggak boleh yang sholat terakhir saja? Yang lain-lain tadi sudah dilewati aja gimana? Udah bisa ditawar itu. Jadi ini sholat 5 waktu dan kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Ya, kecuali nanti yang tidak sadar terus sekian lama itu kemudian baru bangun. Ya, sudah melebihi waktu-waktu yang ada sampai sekian hari. Nah, itu lain lagi urusannya. Nah, dan ketika melihat waktu sholat Isya tadi, kalau disebut tentang sampai separuh malam, ini berarti hatta yaji waktu sholatul akhir, sampai tibanya waktu sholat yang berikutnya. Belum sholat itu yang nggak boleh. Ya, berarti mepet waktu sholat, selama tidak di luar waktu sholat baru mengerjakan, itu masih boleh. Makanya di hadis yang lain, man adraka rok'ah minas sholat faqad adraka rok'ah. Siapa yang dapat 1 rakaat sholat, maka ia disebut mendapatkan sholat itu. Nah, kan penjelasannya gini, seumpama waktu zuhur atau waktu subuh ternyata, nah ini namanya orang kadang lupa waktunya, baru bangun, dapat 1 rakaat, matahari terbit. Apakah sholatnya diberhentikan atau lanjut? Kemarin kan, selama dapat 1 rakaat, maka ia lanjut dan ia mendapatkan sholat itu. Nah ini, oleh karena itu, ketika melihat hadis-hadis yang ada, bahwa justru yang telah Rasul SAW sampaikan ini adalah memang awal waktu. Tapi di hadis Bukhari, di hadis yang lain, bahwa sholat itu adalah tepat waktu. Tepat waktu itu bukan berarti awal waktu. Tepat waktu adalah memang waktunya. Jadi sholat zuhur tadi, ketika tergelincirnya matahari, sampai kapan? Sampai bayang-bayang itu persis bendanya. Itu akhir waktu sholat zuhur. Berarti sholat zuhur itu sampai menjelang asar, itu masih bisa. Secara hukum loh ya, secara hukum. Nah kapan ini dipilih, wis akhir-akhir oleh. Niki biasa akan merambah terhadap diri kita itu timbul rasa males. Ya, bulet urusannya. Nah, kapan sholatnya aja bulet, maka kebiasaan pekerjaannya bulet ae. Delok sholatnya wong iku, engko nek sholat jam 2:30. Asar 2:30. Iki biasa kebiasaan orang-orang seperti ini. Terus yang lain-lain pun juga akan bulet dilihat sholatnya gitu loh. Nah, kecuali tadi ketiduran, pekerjaan mungkin harus dilakukan dengan diselesaikan karena nggak selesai ini. Ya mungkin geser-geser seperti itu. Nah, memang lain lagi. Atau pembelajaran. Nah, pembelajaran di pondok, pembelajaran di sekolah. Kadang-kadang
Nah ini geser waktunya setengah jam. Waktunya zuhur mestinya tepat waktu, ternyata awal waktu ternyata geser setengah jam untuk melanjutkan pelajaran tadi sehingga tuntas selesai. Nah secara hukum sah-sah saja gitu loh. Nah, sah dan boleh untuk melaksanakan sholat geser karena sesuai dengan waktunya tadi. Tapi kalau gesernya tadi untuk sampai mendekati akhir, mohon untuk tidak dilakukan. Untuk tidak dilakukan. Nah ini sehingga kembali bahwa sholat isya yang Rasul katakan tentang sampai separuh malam. Nah itu memang sekian banyak hadisnya. Adapun hadis tentang sholat isya sampai menjelang subuh, ini hadisnya ya kalau secara hadis langsung lek dari Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan saya belum pernah menjumpai hadis untuk sholat isya sampai menjelang subuh. Hadisnya loh ya, hadisnya. Tapi apakah tidak boleh? Para ulama membolehkan untuk sholat isya menjelang subuh. Keturun jam 4 kaitangi. Apakah sholat isyanya bablas? Tidak. Maka lakukan selama belum tiba waktu sholat berikutnya yang subuh tadi. Nah, kalau orang itu sengaja meleletkan waktunya, mengolor-ngolor waktunya, ternyata dia, Masya Allah, ini sudah habis waktu zuhur, pekerjaan dilembur sampai waktu zuhur tiba waktu asar. Nah ini makanya ayat Al-Quran tentang fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ini bukan makna daripada orang sholat umpama sholat zuhur, sholatnya jam 1, sholatnya jam 2. Ini bukan celaka. Di tafsir At-Tabari, maksud daripada fawailul lil musallin itu adalah orang yang sholat di luar waktu. Sholat zuhur diololor, kemudian tiba waktu asar, belum sholat asar, belum sholat zuhur. Lah ini termasuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Nah, itu dijelaskan dalam tafsir At-Tabari ketika menjelaskan tentang surat Al-Ma'un itu ya. Surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Nah, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, hadis ini ketika kita gabung dengan hadis yang lain, ini benar-benar memberikan penjelasan yang tepat dan jelas ketika waktu-waktu sholat. Kemudian pertama kali ketika perintah sholat itu turun setelah Rasul mendapatkan perintah sholat habis Isra Mi'raj itu, ternyata bukan dilepas seperti itu saja, diajari oleh Jibril. Nah, hadis berikutnya akan kita jumpai nanti lagi. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadisnya sumbernya sama, tapi rentetan hadis nanti akan semakin panjang tergantung perawi yang membawa. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari wa ibn Syihab wa Umar ibn Abdul Aziz akhar salatu yauman. Ya. Bahwasannya Umar bin Abdul Aziz suatu waktu mengakhirkan sholat. Suatu waktu sesekali. Maksudnya gini, pernah satu waktu beliau mengakhirkan sholat. Fadakhala alai Urwah ibnu Az-Zubair, maka sahabat ibnu Urwah ibnu Zubair masuk kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini hadisnya ini agak belut-belut gitu loh, gak langsung tek hadis. Ini agak penjelasannya tentang kisah. Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan waktu sholat, tapi enggak terusan loh ya. Kemudian Urwah bin Zubair masuk ke Umar bin Abdul Aziz. Nah, maksudnya menemui. Fa akhbarahu anal Mughirah bin Syu'bah akhara salat yauman wa huwa bil Iraq. Dan mengkhabarkan kepada Umar. Nah, tujuannya menemui Umar bin Abdul Aziz
Urwa ini mengkhabari terhadap Umar bahwasanya Mughirah bin Syu'bah, ini sahabat, Mughirah bin Syu'bah akhara salat yauman. Nah, pernah mengakhirkan salat wa huwa bil Irak. Saat itu beliau berada di Irak. Oh, Mughirah bin Syu'bah ini pernah jadi gubernur ya, waktu zamannya kepemerintahan Muawiyah. Kemudian fadakhala alai Abu Mas'ud Al-Ansari. Nah, baru rentetan lagi. Abu Mas'ud Al-Ansari menemui Syu'bah tentang mengakhirkan sholat itu. Faqala mahada ya Mughirah. Mahada ya Mughirah. Apa ini waktu tentang engkau mengakhirkan sholat ini wahai Mughirah? Alaysa qad alimtah anna Jibril nazala fa shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mengerti, bukankah Jibril pernah turun lantas beliau mengimami Nabi jadi makmum. Loh. Nabi di belakangnya. Summa shalla fa shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai 5 kali. Jadi kisah di atas tadi direntet lagi tentang kejadian sahabat-sahabat yang mengakhirkan waktu. Maksudnya Jibril mengajari Rasul itu adalah berada di awal waktu. Maksudnya Abu Mas'ud Al-Ansari bilang seperti itu. Nah, kemudian sampai 5 kali lantas sumakola Jibril mengatakan, cerita dari Rasul, bihadza umirtu, inilah aku telah diperintah. Jibril bilang gitu. Inilah aku telah diperintah kepada Rasul yang dibawa oleh sahabat tadi. Qala Umar li Urwah. Mulai hadis yang pertama tadi, Umar mengatakan kepada Urwah yang masuk kepada Umar bin Abdul Aziz tadi. I'lam matuhaddisu bihi. Nah, ketahui hadis apa yang kau bicarakan ini. Hadis apa yang kau bicarakan ini? Awah inna Jibril huwa aqama li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang Jibril itu juga iqamah untuk mendirikan salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu salat, tentang waktu salat? Qala Urwah kadzalik. Begitulah. Ya. Kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhaddisu an abi. Memang betul-betul sahabat Bashir bin Abi Mas'ud menceritakan kepada abinya. Ini hadis ini kalau nggak diulang-ulang nanti akan bingung. Ceritanya ngeten mawon ya. Jadi hadis ini tadi mengetengahkan tentang maunya sahabat itu. Ada sahabat yang lain sholatnya di akhir waktu. Sahabat yang satu menceritakan tentang Jibril mengajari Rasul itu adalah di awal waktu. Di awal waktu. Namun bukan berarti ini fatal kalau sholat di akhir waktu, selama waktunya belum habis. Nah, begitu cerita simpelnya. Nah, kemudian hadis ini seakan-akan sahabat-sahabat itu mempertegas apakah benar, apakah benar. Iya benar. Bahwa Jibril itu pernah mengimami Nabi sampai 5 waktu yang ada itu. Nah, sampai sahabat mengatakan bahwa kadzalika Bashir bin Abi Mas'ud yuhaddisu an nabihi. Sahabat itu kalau menerima sahabat yang menceritakan rentetan sahabat-sahabat itu tidak pernah sama sekali untuk memungkiri atas yang telah disampaikan oleh sahabatnya itu. Inilah hadis Bapak Ibu bahwa sahabat itu kalau sudah percaya dengan teman-temannya itu tidak pernah untuk mengingkari apa yang telah disampaikan. Sampai yang terakhir saja mendapatkan berita dari sahabat itu yakin adalah dari Rasul. Dari Rasul, yakin betul. Nah, ini. Nah, kemudian tentang keabsahan hadis ini memang jelas. Ya, memang jelas bahwa Rasul betul-betul ya, dalam 5 waktu saat setelah turunnya turunnya perintah sholat itu diajari satu tentang waktunya, kemudian gerakannya pun juga diajarkan. Nah, kalau bacaan-bacaan itu di hadis yang lain banyak
tentang pembelajaran Jibril kepada Rasul tentang bacaan secara lisan. Tapi untuk hadis ini itu bukan hanya bacaan, tapi justru gerakannya dicontohkan kepada Rasul sehingga Rasul melihat gerakan sholat itu seperti itu. Tapi rentetan nanti tentang takbirnya, mengangkat tangan, kemudian sujudnya diletakkan di mana, itu di lain hadis yang lain. Nah, karena sholat itu perinciannya banyak. Makanya kitab-kitab sholat saja berbicara tentang sholat seperti Imam Al-Albani tentang tema judul dari buku itu Sifat Sholatun Nabi, itu segini tebalnya. Itu bab sholat. Sehingga perlu kajian lama itu. Ini hadis yang ke 355 dan hadis yang terakhir 356 hadis wa Aisyah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhara. Dari Aisyah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat asar sedangkan matahari itu berada di kamarnya. Matahari berada di kamarnya qabla an tadhhara, sebelum matahari itu meninggi. Maksudnya gini. Jadi Rasul itu sholat asar ya, dan pada waktu beliau sholat asar itu matahari sedang menyoroti di kamar beliau, di rumah beliau, yaitu langsung di rumahnya Aisyah itu corotannya. Kenapa? Dataran di daerah Medina yang rumah Rasulullah sangat kecil itu termasuk dataran rendah. Dataran rendah di Medina rumahnya Rasulullah itu. Dan Masya Allah, rumah Rasulullah Bapak Ibu itu jauh berbeda dengan rumah kita. Sampai Imam Hasan Al-Basri sewaktu beliau masih kecil pernah jalan-jalan ke Medina, ngelanjuk atapin itu lho kenging, ngelanjuk atapnya itu bisa disentuh oleh tangan. Kalau kita lantai ke atap pinten meter? Rata-rata pinten? 4 ya. Nah, tingkat itu paling tingkat 3. Itu tinggi gitu loh. Dan begitu kesempitnya rumah Rasulullah SAW. Dan kamarnya, tempat tidurnya. Makanya tempat tidur Rasulullah ketika wafat beliau di situ, dimakamkan di situ. Sehingga kalau Bapak Ibu yang sering kali atau pernah ke Madinah ziarah makam Rasulullah SAW itu, yaitu rumah Rasulullah itu sangat kecil, sangat kecil. Sangat kecil, kemudian sampingnya makamnya Abu Bakar, sampingnya makamnya Umar. Nah, itu rumahnya Aisyah. Sedangkan rentetan yang ketika masuk ke Raudhah itu kan ada babun nisa. Babun nisa itu pintu perempuan-perempuan. Maksudnya perempuan-perempuan istri-istri Rasulullah itu di situ deretannya itu. Ditempatkan di situ, bukan jadi satu. Deretan sebelahnya itu adalah rumahnya istri-istri Rasulullah SAW. Makanya ketika keluar ke Raudhah, sampingnya itu kan ada, itu rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW. Ditempatkan di situ. Cuma satu lingkungan. Nah, ini. Nah, baik. Berita tentang urusan fikih, urusan ilmu ini Aisyah yang senantiasa membawa hadis. Kenapa Aisyah punya keahlian tentang keilmuan? Untuk istri yang bernama Aisyah ini, istri Rasul banyak. Pinten jumlahnya? Ngendika 9 sampai 11. Dan istri Rasul ini ada Khadijah, kemudian Sauda binti Zam'ah itu, kemudian
Aisyah, lalu Hafsah itu, dan seterusnya ada Zainab. Itu istri Rasulullah SAW ditempatkan di situ. Dan banyaknya istri Rasulullah itu bukan satu kemampuan yang mereka miliki atau bidangnya sama dengan Aisyah, tidak. Jadi istri Rasulullah itu bidangnya beda-beda. Aisyah bidang agama. Kemudian Khadijah, apa yang terkenal? Kekayaannya, kedermawannya. Kemudian Sauda binti Zam'ah, wonge dukur, cantik, tapi ahli masak. Sing biasa nggak jajan, sing masak enak-enak, rawon isok sego pecel, sego sate dan lain-lain. Niku nek kapane Sauda binti Zam'ah, ahlinya. Zainab itu biasa maca. Bedak nomor piro ero. Nah, begitu. Jadi beda-beda gitu loh. Kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab itu ahli, memang orangnya Masya Allah ahli puasa sunnah. Nah, kemudian sholat malam rutin, berbeda dengan istri yang lain. Jadi punya kemampuan-kemampuan dalam bidang ya kebaikan itu masing-masing. Ya, lain zaman kita ketika pingin punya istri 2, istri 3, sing ditoleh apa nih? Halo, melulu ayune tok kan ya. Makanya rencang kula kamu rencang kula iki nanti cerita. Aku diceritai ku pasir bosku bilang gini, dolekno wong sing ayu. Ya. Ku nek tak rabine sak wulan tak 30 juta. Kira-kira gelem ibu-ibu? Sak wulan 30 juta. 30 juta gurung dikekno omah ya. Omahe mapan 30 juta per bulan. Dolekno wong sing ayu. Sing didolekno apa? Ayune kan ya. Tapi Rasul bukan seperti itu. Ahlinya beda-beda gitu. Tapi apakah tidak boleh? Ya, orang kaya raya kemudian nikah 1, 2, 3, 4, pilih yang kaya-kaya atau pilih yang cantik-cantik, apa enggak boleh? Boleh. Tapi nanti kita itu kan nafsu yang dikedepankan. Nah, Rasulullah seperti itu. Nah, bidang-bidang berbeda-beda itu dan juga karakter sifatnya. Sekian banyak isi Rasulullah itu mewakili seluruh manusia dari kalangan perempuan yang ada di muka bumi ini. Lengkap gitu loh, lengkap. Jadi sifatnya itu sudah dimiliki oleh sifat para istri-istri Rasulullah loh, terhadap para perempuan yang ada di muka bumi ini. Ono sing cerewet, ono ya loh ada gitu loh. Tapi cerewetnya kan ya usik, tapi itu nanti diselesaikan. Makanya pernah sekali kumpul dia. Nyonya Rasulullah kumpul 3 orang. Nah itu pernah kan sampai iri dengan yang lain. Itu kan irinya kemudian terselesaikan. Nah kalau sekarang itu kan iri, ruwet kemudian, waduh, gak ketemu meneng, pegatan, kan ngoten. Istilah Rasul itu seperti itu. Ali bin Abi Thalib, kalau bicara hadis yang luar biasa itu, Ali bin Abi Thalib pernah ketika Rasul berkunjung kepada rumahnya putrinya. Sinten putrinya Rasul? Fatimah itu kan ya. Barang Rasul masuk teng rumahnya Fatimah, itu ditanya, Fatimah, mana putra dari pamanmu? Putra dari pamanmu. Tidak tanya, wahai Fatimah, mana suamimu? Ternyata apa jawab Fatimah? Rasul. Nah, piyambakipun mantun uring-uring kula. Nah, terus siang niki mboten nate, mboten ketinggal tilang mriki ngoten. Kemudian Suhail, sahabat yang mendampingi, tolong Suhail, jenengan patosi teng pundi Ali. Ternyata dipatosi tilem gene masjid. Loh, kemudian dipanggil oleh Rasul, dibangunkan. Kemudian damai lagi. Ini kalau cerita panjang, bahwa nek kapan ana wong purik, bojo lanang purik, tukaran bojone, ojo lari nang ndi nang masjid. Aman kok akon maneh.
Loh, ternyata pernah terjadi Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, orang sekarang kan rame gak turu masjid, turu pundi, dolek kos-kosan. Wis mlayu nang trawas ae. Gonceng sapa sing digonceng gak jelas. Nah, ini berbeda jauh dengan kita zaman sekarang ini. Nah, mudah-mudahan untuk masalah keluarga ruwet dikit bisa didamaikan. Sebab ruwetnya keluarga siapapun pernah mengalami itu. Tapi jangan dibesar-besarkan sehingga rumah tangga bisa berantakan. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu, sekilas melebar penjelasan tadi, mudah-mudahan keluarga kita itu selalu damai, ya, damai, rukun, sejahtera hidup kita, kemudian rezeki kita pun juga lancar, halal, thayyibah. Anak-anak kita menjadi soleh, solehah, ya, hidup kita senantiasa cenderung untuk beribadah dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan menemui husnul khatimah. Cukup ya. Mudah-mudahan kajian demi kajian bermanfaat untuk kita. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.